kami minta dengan hormat kepada Bapak Dr. Ridwan untuk memberi arahan atau tuntunan adat kita, yaitu adat Melayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menurut adat lamo pusaka-pusaka lip adom minta jadi bismillah mulanya kalam rasulun minallah nawujud tinggi bahu berimun bangkai sekuk pinggang telaga darah surut pada kebenaran adat bersendi syarak asal bersendi kitabullah menuju hidup jaya mati sempurna. Perahu panjang 9 sesak satuan sesak sandi bukan sesak diempang dengan umpo silang dengan sengketo cekak dengan bala tapi sesak diundang dengan terhenti digunakan pakai pulai bertingkat naik meningkatkan luas dengan buku manusia bertingkat turun meningkatkan waris dengan pusaka waris dijawab dengan dari tua khalifah di hidup Nabi dengan dari Nabi patah li berganti li hidup gedang silih berganti mati silih bertumbah bak napuh di ujung tanjung bilang sekuk berganti sekuk. Baiklah Datuk Nenek Muhammad alim ulama tua tengah yang jadi pandai terutama kepala desa Tanjung Tayas, kemudian perangkat desa juga pengurus dan ketua adat lembaga adat Melayu dan provinsi Lam Tanjung Tayas ya Tanjung Tayas kemarin Tanjung Mojo Tanjung Tayas Lam. Yang saya hormati pula Datuk Datin ada seorang kalau belani dia kalau Indo kan namanya Datin kalau Datuk namanya itu Datuk Datin yang ada mungkin kalau Datin yang tambah lagi Allah so menyampaikan hukum adat Melayu itu yang nyampaikan ke Bedino itu yang nyampaikan ke Bedino itu bagus untuk menyampaikan ke Bedino lah untuk menyampaikan dari jantan dijantan itu sebenarnya maka Rasulullah SAW itu kan Aisyah itu diajarkan kepada dan Rasulullah diajarkan ke Aisyah nanti kalau perkara Bedino sampaikan oleh gitu. Tapi kalau ada Melayu itu tetap Bedino begini kalau perempuan itu adalah untuk bahasa Indonesia baik saya perkenalkan diri saya dulu lah baik kok jangan tegangnya tuh ya saya itu terus santai kita ngomong biasa lah kita sama orang dusun kok ada Melayu kok ada jadi dusun tuh dan peralihan adat di dusun di desa provinsi tidak ada bisa mengadili hukum dan ada orang dusun mengadili hukum biarnya timur dari usaha luar negeri saja kalau masuk ke tanah kami jauh masuk ke desa sekolah desa yang beradat undang-undangnya diatur oleh negara pada kemutar tadi bukan diatur oleh kita di desa negara mengatur negara menghormati hak-hak adat masyarakat dan yang ada di sini budaya masyarakat itu diatur oleh undang-undang 1945 jangan itu salah nanti ada ke polisi dulu kita yang ngadili orang polisi kok tak dikit polisi habis polisi itu jangan polisi lah apa pula dia video dan ada artinya selesai di desa itu sesuatu perkara yang baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Saya kayak gitu lah. Namun saya ini selahir di sini, tinggal di Jambi, pekerjaan saya dosen pasca sarjana UIN Jambi. Saya mendirikan kelas 3 agama Islam Sumatera Barat itu di Dusun Mudo ada sudah 6 kali angkatan dan sudah mahasiswa saya banyak yang lulus. Ya, termasuk lagi Kampung Baru sama Kecamatan Asam kan. Belum Datuk Murtad juga sebagai pengajar tetap di tempat kita dari bidang hukum adat perlu kami tetap memiliki.
termasuk dia UIN SSJ sudah kerjasama dengan Datuk Terakus ini. Beliau dulu adalah wakil ketua LAM Provinsi Jambi, mantan wakil ketua, sekarang pada pemilihan baru ketua adat kita digantikan oleh Hasan Basri Agus. Beliau dulu mantan gubernur Jambi, sekarang jadi sebagai ketua LAM Provinsi Jambi. Datuk Muhtar sebagai narasumber yang inti di LAM Provinsi Jambi. Kalau tidak ada Datuk Muhtar, kau Allah akan bisa uang. Makanya dia lagi hidup lagi belajar disco sedang jalan. Kami jalan dulu Tanjung Barat 13 kecamatan di Tanjung Barat. Semua camat bagi gelar. Jadi satu kabupaten yang punya gelar dari kecamatan adalah Kap Tanjung Barat. Bukan karena saya orang jalan Kap Tanjung Barat, bukan. Karena Allah mentakdirkan ya. Raja Jambi itu dari ujung Jambung hingga Durian, Cakung Raja Sialang, Malang tak sehingga Bukit Tunggu Tulang hingga ke Telur Berasap. Satu batas Jambi. Jadi mulai dari Jambung dulu. Allah juga menentukan demikian. Kerajaan Melayu itu ada di ujung Jambung. Ialah di Pulau Ralo, nanti itu jelas ya. Kemudian sampai saya sebagai dosen juga dulu saya pendidikan saya ini S3 saya S1 di Jakarta, kemudian S1 di IAIN, di UIN, jurusan bahasa Arab dan dulu ngaji di bahasa dulu ada di dusun di kampung saya itu madrasah aliyah bahasa Arabiyah. Kemudian saya di madrasah Sanad Darem di Seberang Kantang Yaman. Ngaji lah, dulu juga pesantren dulu ngaji tidak berbatal. Pakai kalapi lah, tidak pandang tiga pukul kau. Esolah, kalau bikin buku pecut awak. Kalau gini jangan buku pecut, bahaya gitu, masuk jauh. Dulu bapak saya sekolah kata buku itu bukan kata duit. Anak sekolah anak ngaji. Ada apa? Ontan ceko, ontan dididik dari buku itu. Aku tak kayaknya duit, ontan lah, mereka lah musim pisang, kan bisa. Ada beras, ada gulunau, ada belujur ada. Ini ada kenal lagi belujur tidak? Apa yang tak belujur dan lagi. Kesekonya mantu lah. Kini itu banyak orang jual mantu itu suka belujur. Kata dia mantu juga dagang ingin belujur. Itulah maksudnya. Seperti itu. Ini saya juga aktif di organisasi dulu di BKMT, Ansor kan. Sekarang aktif di ICMI, wakil ketua ICMI Provinsi Jambi, wakil ketua adalah ini bukan apa dah supaya menyemangati itu kan, supaya kita tengok macam kok saya kan lahir di dusun tuh, lahir di dusun, apa tidak di dusun dari apa kalau orang tuh dokter spesialis, kalau dukun spesialis. Saya di telanjang pusat kena apa kena pakai bulu, kan pakai bulu tidak men. Kalau sunat pakai bulu, potong selesai ya, itu kan. Dengar ada kota, karena kalian menyebarkan dakwah Islam, syarak mengatur adat dan makan. Kalau adat menjalankan berarti itu atau syarak itu dibagi berpahala, apalagi dakwah. Jangan pakai celana pendek itu muka orang, pakai laki-laki itu kan gitu. Atau padahal bukan kata mandat, itu kata syarak. Hukum adat Republik Indonesia ini paling keempat Jambi lah. Adat bahasa di syarat persen itu Allah menuju hidup dari umat semua dong. Tertuang dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiknya memang di desa ini perlu ada balang mengawal pelaksanaan hukum adat. Itu sangat penting sekali. Sebab hukum adat tak dikawal bahaya. Makanya saya waktu di LAM itu rapat Mubes saya sampaikan, dan di dalam perda disebutkan tuh 2014-2010 ada perda harus ada balang adat. Kenapa? Untuk mengawal hukum adat. Siapa yang mengawal nanti? Sedangkan negara apa? Ada punya polisi, ada punya tentara untuk mengawal hukum negara. Itu masa kerajaan Melayu ada dulu sudah ada namanya balang. Ulu balang, di balang sama saya jelaskan. Inilah Jambi, orang Jambi itu kata Datuk tadi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena hukum, bukan kuat karena suku, bukan batuah karena bangsa, bukan bangga karena pandai, tapi kayu ada dengan pusaka. Kenyang diundang dengan teliti, tampaknya budi dengan bahasa, kuat karena bersatu, batuah karena bersatu, bangga karena bangga pakai.
Baik, pilar-pilar implementasi adat Melayu Jambi. Ini ada beberapa pilar. Ada 3 pilarnya. Pertama adalah pengetahuan ilmu hukum adat. Tadi itu sudah disampaikan itu ilmu hukum adat semua. Itu bisa sampaikan ada 2 alam adat, Melayu, ada peradilan adat. Ini 3 pilar. Kalau 3 nilai jalan, insya Allah. Tapi baiklah, kita tengok dulu Jambi itu apa sebenarnya penamaan Jambi itu. Saya sebagai peneliti hari ini, peneliti mengenai Jambi di Puslisbang Langgalang di Jambi. Dengan adanya Dr. Montar Agus Khalid meneliti secara ilmiah di berbagai wilayah 19 hukum adat Melayu di Indonesia ini, juga beliau membawakan dalam bukunya dan kami juga meriset itu sesuai dengan apa yang dikutip beliau. Maka nama Jambi itu diambil surah An-Nisa ayat 96. Wa'budullaha bihi wa la tusyriku syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Inah teman sejawat, washabi bil jambi. Dan tu paduka berhala dengan bukti seluruh bidang masak menjadi teman sejawat, maka dia menjadi suami istri. Dan tu paduka berhala ini adalah istrinya Raja Jambi, bukti seluruh bidang masak, maka tahulah dia berdua itu. Maka disebut sahabat Jambi itu sahabat jauh dan sahabat dekat, teman sejawat. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu tanah Jambi. Jangan sampai kita salah. Of tradition, culture itu budaya. Tapi ada dalam hukum ada perintah dan larangan. Nah, bila dilanggar itu akan dapat hukuman. Hukumannya itu nanti jelas kalau hukum dan budaya Jambi akan ditetapkan apa hukum dan apa denda ya. Nah ini dulu Raja Jambi dulu, Raja Melayu Jambi ini abad keempat Rasulullah Masih itu mulai Buddha Brahmana Sakti sampai ke Tuntlanai Putih Sebelum Masa ya, sampai ke orang kayo hitam yang kedateran kayak pinggan ke kedateran orang hitam sampai ke apa namanya itu rangkai gubuk tuh yang paling tua sekali ya, anak-anak itu Poligo Brahmo. Ini sebenarnya adalah abad keempat Masehi. Ternyata setelah kami riset itu memang seperti Datuk Montar riset duluan itu tuntutan itu abad keempat sudah ada. Jadi Buddha Brahmana Sakti itu dulu memang kerajaan lagi. Jadi kita lihat silahnya di sini. Ini juga ada versi daripada penulisan Raja Melayu dari Ngebis Dulu Kepriyan Sari, keturunan Jambi 12 bangsa. Ada keturunan 7 Koto, ada keturunan Petajin, Muara Sepo, keturunan Sungai Tumbang Sari, Berai Pemayung, keturunan Ranggas Emas bin Penambah Sawo, Rajo Sari, Air Hitam, Awin, keturunan Sunan Muara Hijauan. Suku Awin itu ada. Datuk kalau di Jambi ada namanya suka Awin Jaya. Itu pria ini. Zaman Belanda itu pria itu turunan ini. Kemudian Manangan keturunan Sunan Mormijuan Miji, kemudian Menangkawan keturunan Stok keturunan Kiai Patih bin Panambahan Sawo. Kembali biar pria itu Kiai ya. Kemudian keturunan Senapati bin Panambah Sawo. Nah, ini silsilah Raja Jambi. Longko Geni, Lenggok Geni itu dalam buku Datuk Montar disebutkan ada namanya Dwi Kencana Srimat Trailo Yoga Raja, kemudian Ratna Ungu, sampai nanti kalau kita lihat di situ tuh karena kurang jelas ya. Ada Aditya Warman, ada Anang Warman itu turun kepada apa namanya Selaro Minang Masak. Sudah masak nanti turunlah kepada seluruhnya sampai kepada Rangkai Hitam turunlah sampai kepada Sultan Tasam. Ah itu turun. Saya lanjut, ini kerajaan Melayu abad 7 Masehi dan 14 Masehi di atas Baik Wida dan Tuntlanai. Ternyata kami riset juga Tuntlanai itu punya anak itu laki-laki. Kemudian dia tidak mau, kata si Ali Nujum kerajaan Tuntlanai. Makanya ada Tlanai Pura itu, asal katanya Tuntlanai, Raja Jambi. Itu dianjurkan oleh dia ya, sampai ke Thailand, negeri Gajah Putih.
Maka begitu dibilang oleh Sultanai, kalau seandainya saya ajarkan anak ini menurut tim menujunya, anak saya ini akan membunuh saya. Maka dia ajarkan sampai ke Gajah Putih negeri Thailand sana. Maka begitu dia dewasa kembali, saya mau bapak saya, bapak tahu Sultanai, mana dusun dia Jambi. Datang dia Jambi lagi, maka membunuhnya bapak. Tak ada yang bisa bunuh Sultanai, tapi anaknya bisa bunuhnya, tapi dibagilah titik kelemahan Sultanai. Maka dengan itu sampai lagi lah kepada raja berikutnya, itu Putri Srabi Binamasa yang kawin sama satu pendukung berhala. Kalau berada di sini syarat ketemu itu, maka ada yang bernama Rangkayo Pingai. Jadi raja itu anak Datuk Pendukung Berhala kawin dengan Putri Srabi Binamasa. Datuk Pendukung Berhala itu gelar nama aslinya Sayyid Ahmad Salim Tajuddin. Kenapa disebut Pulau Ratu Ahmad Barus? Karena dia merantau Pulau Barus menyebarkan Islam dan mendakwakan Islam. Nah kemudian ada lagi anak namanya Rangkayo Kedataran, disebut dengan Sayyid, yang pertama itu Sayyid Ibrahim, yang kedua Sayyid Abdurrahman. Nama gelarnya Rangkayo Kedataran. Yang ketiga Sayyid Ahmad Kamil, nama gelarnya adalah Rangkayo Hitam. Dia inilah yang menjelaskan tentang segitiga ini. Dan sampai dia merantau sampai ke Pulau Jawa sana, menaklukkan Brebes, Pekalongan, Kendal itu menaklukkan dalam konteks menyebarkan Islam. Sehingga banyak raja-raja masuk Islam. Jauh sebelum abad 19, abad 14 dia jadi raja. Dia sudah menetapkan hukum adat Jambi ini, adat dan seni syarat seperti itu. Itu jauh seperti itu. Oh kalau sekarang itu ada Muhammadiyah, NU semacam jauh sebelum itu. Kayak si Masyari mana masih belum apa-apa, abad 19. Dia 14 boleh tahlilan, boleh ziarah kubur, boleh apa berarti Isra Mi'raj, boleh Nabi. Kalau gini payah, boleh Nabi Isra Mi'raj katanya apa? Bid'ah. Apa nama yang bid'ah itu? Tidak ada bid'ah. Bid'ah itu kalau yang dolalah ya itu. Tidak. Jadi kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin baru finnar. Yang masuk neraka yang dolalahnya. Bukan hasanahnya, bid'ah itu macam ada hasanah, ada dolalah. Ini kan rangka hitam. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu baru hadis yang jelas. Iya kan? Yang dolalah ini ada aliran baru. Oh, ada 100 dari mana? Nabi ada mengajarkan. Memang Nabi masih hidup kok, siapa yang mengajarkan kita? Kita bisa memperingati hari ulang tahun kita, ya kan? Memperingati. Sekarang memperingati hari lahirnya Muhammadiyah, memperingati hari lahirnya NU, beda. Ada Nabi buatnya. Ada. Bapak bid'ah. Bapak pakai sepeda ke masjid bid'ah. Nabi juga sepeda ada. Itu bapak pakai kopiah masuk masjid bid'ah. Nabi kopiah aja ada Nabi. Ada dengan Nabi bid'ah kalian. Maka wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Yang masuk neraka itu adalah yang dolalan, yang sesat. Iya. Kalau misalnya Allahu Akbar, karena kata dia Allahu Akbar itu kan wajib hukumnya ya. Terberat haram. Karena dia itu bahasa pada Allah dan kedah. Ayo buat kata-kata mati itu bahasa Arab, Pak. Dimana siapa mati? Kalau kami dusun matilah. Siapa mati? Tidak apa-apa biasa. Oh, tidak ada sopan mati. Sopan. Mati itu dalam Al-Quran. Wa nuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka perkawinan yang terakhir itu yang anak yang ketiga, yang keempat lah rangkaian umum disebut dengan Syarifah Siti Aliyah. Itu anak Datuk Berhala. Dan kuburannya ada Kupin penguburan bulan tanggal 1. Itu. Kedua silsilah. Ini silsilah Raja Melayu Jambi. Yang kedua diikuti oleh Tun Mutaragus juga. Di sini orang-orang kayu Pinang, kayak Kedataran, kayak Hitam dan orang kayu itu anaknya itu silsilah-silsilahnya sampai ke disebut nama rantau kapas, bawah sawo, foto baru segala macam lengkap. Nanti bisa dibaca dengan ini keturunan tuh. Ini keturunan Sultan Taha itu mana ngambil? Sultan Taha itu saya hitung dari rangka hitam ini ya. Anak Datuk Pendukung Berhala punya anak rangka hitam. Nama aslinya Syed Ahmad Kamil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sultan Taha turun ke 11. Pertahanan dari Dubalang Rajo, dari Pagaruyu punya raja dulu diperintah kepada Dubalang Adat, kau pergi apa yang kau inginkan, kalau ada balik jangan balik ke kerajaan, kau bunuh kata raja.
Segala kedua langit takut tadi balik, maka beranak pindah dalam hutan itu udah balik-balik. Juga kerajaan Palembang sebelum jadi kerajaan Raja Palembang itu Datuk Rangkamingai di situ. Rangkamingai itu nama aslinya Said Ibrahim. Kata Datuk Rangkamingai baliklah kau nak Jambi. Aku laku jadi raja. Datuk Rangkamingai bilang aku nak menjadikan Palembang kerajaan, baru balik Jambi. Itu asalnya. Maka waktu itu adalah raja yang menggantikan, maka diberitalah raja, kau cari apa yang diinginkan, belum sampai apa yang ingin, jangan balik ke kerajaan, kau kena bunuh. Maka dubalang itu buat pertahanan. Hinggolah ada orang kubu itu pertahanan. Tidak ada hukum ada negatif, hukum ada positif. Jadi itu jelaskan juga hukum ada hukum positif, Pak. Tidak ada kalau hukum ada hukum negatif, Datuk ini tertangkap masuk penjara galau. Kenapa? Nyurat anak. Itu undang-undang dasar Indonesia itu penganiayaan. Nah, punya sunat penganiayaan. Pasalnya orang tahu kita jujur muda dengan pose. Itu kalau hukum negara, kenapa tidak masuk penjara? Karena pakai hukum ada. Artinya hukum ada itu hukum positif. Kemudian gelar adat nih. Gelar bukan itu penting sekali. Dalam adat mulai Jambi ada 5 macam gelar. Ada gelar sekau, gelar pusako, ada gelar tanduk tua, tanduk gedang, kan? Tinggal gelar gelar pusako itu lah ada. Misalnya Datuk Raden Zaimi ini kan begitu mau keluar dari rumahnya, kena bapaknya Raden kemas begitu, kemas Apriza, itu gelar keturunan dia sudah ada jelaskan. Kemudian gelar tanduk tua, kecil sementung di beluka, gelar buah lah tua namanya. Itu kepatahnya apa namanya sering disebutkan dalam pengantin. Nah kalau sementung itulah berbuah lah tua meskipun kecil, maka diwajib diikutkan tengah-tengah masyarakat. Bagi dia lah, apakah Sultan langit mesti lah. Di sebentar mana seperti begitu. Sama mau kita duluan pada dia, bukan kita nyontoh dia yang kita. Karena kita duluan. Kemudian gelar jabatan adat seperti misalnya gelar yang disebutkan dalam dubalang, ada Raja Bupati Dubalang Arab, atau gelar yang diberikan kepada pemangku adat. Nah itu ada jabatan ini kan dalam lah, alam itu diberi gelar jabatan adat. Gelar rajo kita berikan kepada gubernur, makanya bupati itu gelar rajo. Atau mungkin kepada boleh kita sampaikan kepada bupati. Kemudian gelar kebesaran atau kehormatan apabila dia berjasa dan dipandang baik akhlak perilakunya, tidak pernah juga terlibat hukum, dan dia berjasa baik, perilaku sikapnya baik, akhlak moralnya baik, maka diberi gelar kebesaran. Seperti dulu diberi gelar kepada SPY oleh Pak zaman Pak Sik, diberikan gelar itu juga menghadiri itu. Namanya gelar kehormatan. Nah ini contoh gelar. Di Tanjak Barat ini ada 13 kecamatan, kita gelar kalau dari Tunis, lanjut kita ini tadi sebutkan tadi proklamasi. Ini saya nyebut ini di proklamasi. Ada itu proklamasi juga. Di antara 3 itu disampaikan Datuk tadi. Ini perlu kita jelaskan. Nanti juga ada tempat tanya jawab, ya kan? Ini sudah kami bicarakan juga di dalam provinsi Jambi di Puslitbang. Jadi akan kita buat. Pilar kedua adalah dubalang adat. Dubalang 4 kita 7 kalau kami buat di tempat kami ini seperti itu. Kemudian penegak hukum adat, kata hulu balang dari hulu dan balang artinya pangkal. Juga ada galang artinya menahan diri dari bawah sampai mengganjal. Itu hulu balang, menahan sesuatu. Hulu balang boleh disebut dengan dubalang atau lubalang, yaitu orang yang tahan berkorban jiwa agar hukum adat tegak. Orang yang berani tegak pintu mati menjaga hukum adat bersama syarat sampai Allah. Dubalang penegak hukum paling depan, ujung tombak atau propos kawal depan, menegakkan hukum adat itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian juga pemangku adat. Jadi seperti itu, ada hukum adat, pemangku adat. Kemudian dubalang telah sejak ada hidup bermasyarakat berkampung berdusun sejak Malayu Tua, Roto Malayas 10.000 tahun yang lalu. Jadi penegak hukum adat itu lah ada, belum ada Belanda. KUHP itu setelah adanya KUHPA, jangan salah Datuk. Undang-undang Kitab Penanggung Pidana itu sebelumnya ada KUHPA yang dibuat oleh Datuk Raja Hitam pada saat itu. Dan keputusan adat di desa, strukturnya ada di provinsi, nanti ada di kabupaten, ada di kecamatan, ada di kelurahan, di desa. Nah, kenapa dubalang itu? Karena wilayahnya luas sampai ke Talang Suluk, jauh di mana orang Jambi berada. Di mana pun orang Jambi tetap
Jadi tidur siang menjaga malam, duduk perahu rantang, tegak dan jauh-jauh. Lisik telinga nyari mata melihat itu cermin gedang nak kabur, tak nak goyang tapi nak nesong. Jadi raja tidak salah menghukum karena ini ada dubalang supaya tidak dapat malu raja itu. Menyesal itu atau menggoda itu karena dubalang. Tuh ini salah orang ini perbuatan orang itu dubalang menyampaikan dengan nanti ada namanya cara serius nampan dengan posisi dua kawan tidak juga dubalang atau mungkin ada yang menyampaikan ini dubalang menjaga itu. Kemudian sebagai polisi juga cepat kaki dengan tangan berkata oke tidak begitu mati. Itu gak sebalang artinya paham gitu. Itu kebenaran. Tapi jangan kena songkok macam polisi gini. Salah pak. Anu bela dia tetap duit gak 2000 saya itu tidak boleh kena songkok. Tak boleh. Sebalang tu harus cepat kaki dengan tangan berkata oke tegak begitu mati. Tidak. Berkata dengan mulung lidah dan untuk kemudian dalam melintang tapak. Jangan berbohong. Kalau dengan sokok jangan tak ambil sokok. Ar-rashi wal murtasyifin nar. Itu dah hukum Nabi. Orang yang bersokok dengan bersokok itu dalam neraka. Tidak duit. Anda memasuki wilayah hukum adat wilayah Jambi, desa Tanjung Kayas. Nah, pati nak gedung, nak perkosaan nenek moyang dia. Kalau hukum adat apa? Diakui negara. Iyalah masa anak orang sampan orang makan bayar. Hak dalam kemampuan kedudukan masyarakat pertama ada sebut dengan di situ ada dubalang sah kepada raja maupun ada berhak menentukan hukum dengan ada seperti melakukan der isni menista smart namanya, kemudian menista dan dengan surat smart script fitnah plaster, kemudian penghinaan ringan